guys, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Ahmad Muhtar. Siang hari ini saya mendapatkan kiriman paket cukup besar. Langsung saja kita unboxing isi paket kiriman ini. Oke. Iya. Rapi, packingnya rapi. Ini juga pembungkusnya cukup rapi. Terang bulan. Koran kedua. Waduh, baru tumben-tumbenan dibungkus sarung kayak gini, kayak benda keramat. Sekarang kita buka. Oke, wow, udah kelihatan tanduknya, style blimbing. Nah, ini dia. Kalau full tanduk kebu hitam, mantap banget guys. Stylenya blimbing ini. Penggarapannya sangat halus dan rapi. Dilihat dari pangkal ke ujung ini full tanduk tanpa sambung ini. Simpai-simpainya kenceng, nggak kendor. Biasanya kan kendor, ini kenceng nggak kendor. Nah, ini terbuat dari tanduk juga ini. Kalau kendor biasanya malah mudah lepas, ini kan kenceng. Nah, ini seperti ini simpai-simpai ini. Tidak ada belangnya sama sekali, jadi polos hitam. Mantap guys. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Dia di sini tidak ada pin, tidak ada duraliumnya. Di sini ya, model tanam dia. Oke. Untuk luar sudah ya. Sekarang kita lihat dalamnya. Dari kemarin saya penasaran, ini seperti air. Nah, seperti air, ternyata ini bukan, ini minyak. Biasanya minyaknya nggak seperti ini, mungkin ini jenis semprot, jadi dia disemprotkan. Bisa jadi mungkin ini WD. Sekarang kita coba akan lap. Ini beda kan? Beda. Keharuman minyaknya juga beda ini. Oke, sekarang kita review total. Ini golok full tanduk kebu hitam. Dia memiliki panjang 30 cm dengan lebar 3 cm, ketebalan 3,5 mm di pangkal, menipis ke ujung sampai ke ujung sini sekitar 2,5 mm. Terbuat dari baja Pyrolysis. Model stylishnya model blimbing. Kalau seperti ini candung ya. Kalau ujungnya seperti ini candung, nama goloknya. Dia sudah mirror polish. Nah, kalau yang seperti ini mirror polish, bukan satin. Kalau yang hanya dia mengkilap tapi tidak sampai seperti ini namanya satin. Nah, ini mirror polish, ini bisa buat ngaca lo.
baliknya juga low seperti ini. Oke, full tanduk tanpa sambung, bonusnya yang istimewa. Sekarang kita akan coba tadi bungkusnya ini korannya lapis 2 dengan cara bungkusnya sangat rapi dia. Sekarang kita coba di kertas dulu mungkin. Di ujung sini dia masih kurang pangkal, di ujung sini lumayan, tengah tajam, di pangkal. Nah ini sebelah sini ada yang masih licin, dia kurang keras ketajamannya. Secara pelan, tapi kalau secara cepat ya keseluruhan tajam. Kalau tajamnya halus sampai tajam sekali, dia tidak ada bunyi ini, tidak sampai bunyi seperti ini. Kalau dia memang tajam sekali itu tajamnya. Mungkin bisa kita bandingkan dengan koleksi saya yang sudah tajam, mungkin misalkan ini beda deh, kerasnya beda, dia lebih kalem, tidak berbunyi. Ini yang koleksi saya yang sudah saya polis, pisau sembelih kambing atau pisau stainless mungkin. Kita coba kembali lagi ke golok sembelih full tanduk kebo hitam. Penggarapannya dia cukup rapi, center sekali ini. Ada sedikit di sini, di sebelah ini. Nah, ini bisa untuk, karena panjangnya 30 cm, ini bisa untuk gaya dorong. Kalau yang suka sembelih dengan model gaya dorong itu sangat ideal ya. Pegangannya tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, genggaman pas di genggaman. Dan ada ini lengkungnya, ini fungsi lengkungnya, dia kan untuk menahan tangan kita jadi lebih kuat. Nah seperti ini gaya dorong. Kalau yang suka mode gaya tarik, dia lengkungnya akan mengunci pergelangan genggaman kita. Nah ini pergelangan kita di sini, ini. Nah seperti ini, jadi bisa enak ya, mode gaya tarik sembelih sapi. Ya, kita coba lagi. Tapi kalau sudah mirror polish seperti ini, eman kalau untuk sekedar ditajamkan kembali ini, karena prosesnya dia diasah ulang sampai tajam ketajaman yang kita inginkan. Selanjutnya untuk membuat kinclong seperti ini dibutuhkan tenaga untuk memakai autosol. Saya biasanya memakai autosol untuk membuat kinclong seperti ini. Nanti kapan-kapan saya reviewkan khusus cara membuat senjata kita, dari mulai pisau sembelih sampai dengan golok sembelih, untuk saya jadikan mirror polish. Nanti akan saya reviewkan sendiri video khususnya. Oke. Ini tajamnya sudah cukup, karena ya kalau tajamnya udah mengikuti keinginan kita seperti ini, sudah standar untuk penyembelihan. Dia seperti itu. Sudah cukup
Saya rasa ketajamannya sudah standar ketajaman sembelih. Adapun ini seperti air ini minyak, ini minyak, supaya dia tidak mudah karatan. Nah, di ujung sini candungnya ini sangat tajam juga ini. Saya bisa dirasakan di jari saya, ini cukup tajam. Oke. Nah, seperti ini udah standar. Cocokkan ke tulisan, ditebaskan seperti ini, dia belum bisa. Nah, ini sobek ini. Biasanya kalau tajam banget ya seperti itu, dia bisa terbelah. Ini belum ini. Nah, gampang, nanti bisa kita tajamkan sampai selincing plastik bisa. Kita coba pakai plastik dulu. Nah, kalau plastik kita coba ya. Ini plastik biasa yang dipakai untuk bungkus baju baru, kaos dan sebagainya. Ini seperti itu. Kita coba. Ini terbelahnya bukan karena ketajamannya ini, bukan karena ketajaman ini. Nah, berarti masih kurang. Untuk selincing plastik dia masih kurang, saya rasakan kurang. Terbelahnya bukan karena ketajaman ini bisa kita tajamkan kembali nanti, tapi butuh proses, butuh waktu gitu ya, butuh kesabaran, ketelatenan untuk membuat sebuah bilah, golok ataupun pisau menjadi sangat tajam. Ini standar selincing kertas. Kalau untuk selincing plastiknya belum yang tajam. Ini model tanam ya, seperti ini. Nah, tidak ada pin ataupun dural. Seandainya ada duralnya warna silver, itu mungkin akan mempercantik karena dia ada kembangan di sini gitu, akan mempercantik gitu ya. Ini standar polosan, memang dia dibuat polos untuk sebuah golok full tanduk kebo hitam seperti ini. Nah, ini kuat, jadi aman, bisa disimpan, bisa dipakai, dia nggak khawatir lecek. Beda dengan yang ini. Nah, dia agak kendor, dalamnya kurang kuat ini dalamnya. Tergantung maker atau seorang pandai cara mengkombinasikannya. Kalau tahu fungsinya, ini diperkencang, lebih aman. Memang cara membukanya, menariknya agak sulit. Nah, ini agak sulit, tapi enaknya ketika kencang seperti ini, rapat itu aman, tidak mudah lepas. Adapun untuk ketajaman, dia masih selincing kertas HPS, belum selincing plastik. Saja review dari saya. Silahkan di like, subscribe, dan komennya, karena semuanya itu gratis. Dan untuk membangun channel kita, keinginan saya ketika channel ini sudah besar, saya mendapatkan fee atau keuntungan dari video-video saya yang dilihat oleh ribuan YouTuber, itu akan mendapatkan uang. Kelak di kemudian hari, uang itu akan saya belikan golok, dan saya bisa membantu para jagal atau orang-orang yang membutuhkan golok dengan harga yang lebih murah gitu. Karena selama ini golok-golok yang saya beli itu semuanya saya beli dengan hasil jerih payah sendiri, dengan uang saya sendiri. Meskipun ada beberapa golok yang sudah terjual dari YouTuber, dari orang-orang yang melihat video saya dan membelinya. Cuman selama ini harganya masih
masih cukup mahal, karena saya membelinya juga sesuai dengan harga itu juga mahal gitu. Jadi anda yang sudah melihat video saya, silahkan di like, komen, subscribe gitu ya, semuanya gratis, tidak ada ruginya gitu. Nanti kalau channel saya udah terbangun besar, saya bisa membeli banyak macam kolok-kolok Nusantara dengan dari hasil YouTube ini, maka saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan kolok-kolok koleksi saya. Demikian menjadi perhatian para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.